Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan dan menjelaskan tentang permasalahan di Kabupaten Banjarnegara, yang mana kami akan memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu, simak video-video yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Banjarnegara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971 hektar atau sekitar 3,29% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Ponggelan dengan luas sebesar 10.284 hektar atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186 hektar atau 2,4% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Wilayah Kabupaten Banjarnegara terbatas secara langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut. Sebelah utara yaitu berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Saat ini perekonomian di Banjarnegara mengalami penurunan sebesar 5,41%. Perekonomian di Banjarnegara ini merupakan perekonomian saat ini yang paling atas se-Jawa Tengah, yaitu 5,28% pada tahun 2020. Pada tahun ini laju inflasi perekonomian ini mengalami penurunan hingga 1,9% dikarenakan kenaikan harga di Subang oleh komoditas kesehatan dan bahan makanan. Selanjutnya, indeks adalah komoditas untuk menunjukkan pertimbangan secara menyeluruh. Pembangunan manusia IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas penduduk. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahwasannya masih terdapat kesenjangan pendapatan atas penduduk yang cukup mencolok, digambarkan dengan angka indeks pada tahun 2014 sebesar 0,34, cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2010 dan hanya sebesar 0,20. Dalam upaya membangun pendidikan di Kabupaten Banjarnegara, dapat disaksikan bahwa masih terdapat banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi dalam upaya pengimplementasiannya. Hambatan yang pertama ialah kompetensi sumber daya manusianya yang masih tergolong sangat rendah akibat belum meratanya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini didukung dengan fakta masih terdapat sejumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara yang masih buta huruf akibat lambatnya penanganan yang dikerahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua ialah iklim pendidikan di Kabupaten Banjarnegara yang masih tergolong kurang kondusif. Padahal iklim pendidikan yang baik dibutuhkan untuk menunjang keamanan serta kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Yang ketiga ialah belum meratanya dukungan sarana dan prasarana yang diberikan antar satuan pendidikan. Hal ini disebabkan karena secara geografis Kabupaten Banjarnegara berada di wilayah pegunungan, di mana kondisi ini tentunya sangat berpengaruh pada belum meratanya layanan pendidikan yang diberikan. Masih banyaknya daerah yang blank spot serta mindset dari tenaga pendidik yang berada di Kabupaten Banjarnegara itu masih kuno dan belum menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan di masa yang sekarang ini. Atas dasar ketiga persoalan tadi, maka dipandang menjadi suatu urgensi untuk membentuk perbuk atau peraturan bupati yang dapat mengakomodir segala bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan agar dapat menciptakan masyarakat Banjarnegara yang cerdas serta terpelajar.
Dengan adanya regulasi seperti Perbub atau Peraturan Bupati, diharapkan sekaligus dapat menciptakan iklim pendidikan yang lebih kondusif melalui kolaborasi maupun sinergitas dengan berbagai pihak untuk mendukung penyediaan layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Selain itu, perlu adanya peningkatan frekuensi pelaporan mengenai pemanfaatan atau penggunaan dana BOS atau BOP di Satuan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Upaya berikutnya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan website sekolah yang lebih interaktif dengan menyediakan ruang unggah karya sehingga dapat menjadi wadah bagi para siswa di sekolah yang bersangkutan untuk membagikan hasil karya yang diciptakannya. Terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan pendampingan komunitas belajar untuk mengembangkan perpustakaan di sekolah baik yang berbasis digital maupun non-digital, serta mengoptimalkan peran dari tim satuan literasi daerah serta tim literasi sekolah di setiap satuan pendidikan agar dapat memberikan layanan mutu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik. Tentang masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dalam masalah kesehatan sendiri, Kabupaten Banjarnegara itu terdapat dua masalah besar. Yang pertama ada angka kematian ibu atau AKI, yang kedua ada angka kematian bayi atau AKB. Dalam AKI sendiri penjelasannya itu adalah angka kematian seorang perempuan selama kehamilan sampai 42 hari setelah melahirkan yang disebabkan oleh berbagai penyebab yang berhubungan dengan kehamilan atau proses penanganannya tetapi tidak karena kecelakaan. Secara empiris sendiri, penyebab AKI itu meliputi keterlambatan pengambilan keputusan mengenai tempat bersalin, keterlambatan di dalam perjalanan, dan keterlambatan dalam mendapatkan pertolongan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Selain itu, kualitas kesehatan ibu juga kurang sebelum maupun selama hamil yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang berisiko tinggi yang dapat memicu terjadinya kematian ibu hamil. Nah, pada tahun 2020 sendiri itu terdapat 123,92 kasus dari 100.000 kelahiran hidup. Penanganan dalam pengurangan AKI sendiri itu perlu ditingkatkan karena banyak juga masalahnya dalam penanganan AKI itu, yaitu pertama ada keluarga miskin, yang kedua ada infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai, dan yang terakhir itu ada akses pelayanan kesehatan dikarenakan rumah sakit dan puskesmas itu kurang merata adanya di setiap desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang angka kematian bayi. Angka kematian bayi sendiri adalah jumlah kematian bayi dari usia 0 sampai 11 bulan di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. Dalam kurung itu bayi lahir mati tidak dihitung. Penyebab tingginya AKB itu diantaranya ada kejadian kegawatan pada bayi sulit diduga sebelumnya, sedangkan kemampuan pemberi pelayanan di tingkat dasar itu terbatas. Yang kedua, masyarakat cenderung tidak menganggap pentingnya melakukan rujukan pada kasus kegawatan bayi pada usia muda, sehingga seringkali terjadi keterlambatan penanganan. Yang ketiga itu tingginya angka kematian pada usia kurang dari 20 tahun, sehingga mengakibatkan kelahiran bayi ini berisiko tinggi. Dan yang keempat itu adalah kualitas kesehatan ibu yang kurang baik sebelum ataupun selama hamil, sehingga banyak bayi yang memiliki kelainan kongenital dan dengan mungkin segala komplikasinya. Nah, solusi yang kami tawarkan sendiri yaitu ada yang pertama, ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan dan BKKBN Kabupaten Banjarnegara terhadap remaja usia sekolah tentang bahaya menikah muda. Dan yang kedua, ada Dinas Kesehatan harus menempatkan bidan desa yang berkompetensi untuk melayani kesehatan bagi ibu-ibu hamil di desa. Bidan desa itu, yang ketiga, bidan desa itu haruslah secara rutin mendatangi pasien ibu hamil dari pintu ke pintu untuk memastikan kesehatan sang ibu. Jika USG itu diperlukan, maka dengan adanya kegiatan ini sudah pasti adalah cara untuk mensosialisasikan bagaimana
dalam penanganan kesehatan atau penanganan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada pelayanan kesehatan harus memiliki anggaran yang tinggi, seperti adanya pengadaan alat-alat pelayanan kesehatan yang dimana itu digunakan untuk bidan-bidan desa agar menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum. Seperti teman-teman ketahui, Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya daerah-daerah yang lainnya di Indonesia, Banjarnegara juga mengalami permasalahan tentang infrastruktur. Kira-kira apa ya? Teman-teman pernah lihat video ini? Atau video ini? Nah, video itu merupakan contoh dari permasalahan infrastruktur yang ada di Banjarnegara. Kerusakan selanjutnya terjadi karena curah hujan tinggi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Banjarnegara merupakan daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Hujan yang terus-menerus dapat merusak permukaan jalan dan menyebabkan erosi tanah di sekitar jalan. Air hujan yang menggenang juga dapat merusak lapisan aspal dan menyebabkan timbulnya lubang atau kertakan. Permasalahan yang kedua terjadi karena beban lalu lintas yang berat. Jalan-jalan utama di Banjarnegara tentunya seringkali didahului oleh kendaraan berat, seperti truk pengangkut barang atau kendaraan pertanian. Nah, beban lalu lintas yang berat ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada permukaan jalan dan akhirnya merusak struktur jalan. Yang ketiga, karena kurangnya pemerawatan dan pemeliharaan rutin pada jalan dapat menyebabkan kerusakan. Nah, ketika kerusakan kecil ini tidak segera diperbaiki, tentunya mereka dapat berkembang menjadi kerusakan yang lebih serius dan membutuhkan biaya perbaikan yang lebih besar. Selanjutnya adalah kurangnya sistem drainase yang efektif. Nah, sistem drainase yang tidak efektif ini dapat menyebabkan air mengenang ke permukaan jalan. Nah, air yang terjebak di permukaan lapisan jalan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas jalan secara keseluruhan. Nah, setelah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan buruknya infrastruktur jalan yang terjadi di Banjarnegara, berikut adalah beberapa solusi yang coba kami tawarkan. Yang pertama, teman-teman bisa melaporkan sekaligus mengecek sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk jalan tersebut. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari Pemprov Jawa Tengah bernama Jalan Cantik yang bisa diunduh di Play Store. Namun, setelah kami ketahui dan selidiki, aplikasi ini sementara hanya bisa digunakan pada perangkat lunak Android, belum tersedia pada perangkat lunak iOS seperti itu. Kemudian peningkatan material jalan, seperti yang kita ketahui tadi, suhu yang lebih tinggi itu bisa menyebabkan melelehnya material jalan begitu. Nah, penggunaan material aspal yang memiliki tingkat viskositas yang tinggi pada suhu panas dapat digunakan untuk memperkuat permukaan jalan. Kemudian yang ketiga, penyediaan drainase yang baik. Seperti yang kita ketahui, sistem drainase yang baik ini sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan air di jalan. Nah, saluran air yang lancar dan terawat dengan baik dapat membantu mengurangi dampak suhu tinggi terhadap jalan. Kemudian perawatan rutin. Nah, melakukan perawatan rutin seperti pengamatan dan perbaikan lubang pada jalan adalah langkah yang penting. Jika terdapat kerusakan atau keretakan pada permukaan jalan begitu, segera diperbaiki dengan metode perbaikan yang sesuai agar kerusakan tidak semakin buruk. Nah, penawaran yang selanjutnya adalah penggunaan lapisan penahan panas. Seperti yang kita ketahui, penerapan lapisan penahan panas pada jalan dapat membantu mengurangi dampak panas yang berlebihan. Nah, lapisan penahan panas ini seperti lapisan beton atau bahan penahan panas lainnya yang dapat digunakan untuk mengurangi suhu permukaan jalan. Yang dikhawatirkan begitu ya, akan menyebabkan jalan meleleh. Selanjutnya adalah pengaturan lalu lintas. Nah, mengatur lalu lintas dengan baik, terutama pada ruas jalan yang rentan terhadap suhu tinggi ini, dapat membantu mengurangi tekanan
yang diberikan pada permukaan jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi beban lalu lintas pada jam-jam tertentu dengan mengalihkan rute lalu lintas jika memungkinkan. Penting sekali untuk melibatkan para stakeholder yang terkait seperti pemerintah daerah dan dinas terkait dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, perlu adanya pemantauan dan pemeliharaan rutin agar jalan tetap dalam kondisi baik dan terhindar dari kerusakan yang lebih serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dan penjelasan atas masalah-masalah di Kabupaten Banjarnegara. Semoga solusi-solusi yang kami berikan terhadap Kabupaten Banjarnegara ini dapat menjadi realisasi dan menjadi manfaat juga bagi masyarakat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.